Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyajikan materi tentang analisis kebangkrutan. Selanjutnya pada pemaparan materi kali ini akan menjelaskan tentang pertama adalah pengertian analisis kebangkrutan. Yang kedua, sumber informasi analisis kebangkrutan. Yang ketiga, manfaat analisis kebangkrutan. Yang keempat, penyebab kebangkrutan. Yang kelima, model analisis kebangkrutan, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari analisis kebangkrutan. Kegagalan keuangan perusahaan adalah ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan. Kalau menurut Karina, kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Dalam kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Terdapat indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini jika laporan keuangan dianalisis lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kegagalan atau kesulitan keuangan dan kebangkrutan merupakan istilah untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu sumber informasi analisis kebangkrutan. Di sini sumbernya ada dua. Yang pertama adalah analisis kas saat ini dan untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan, menghasilkan pendapatan dan kas, serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, dan kemampuan manajemen mengendalikan biaya. Selanjutnya, sumber yang kedua adalah dari laporan keuangan. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis unvariate dan multivariate bagi perusahaan yang listing pasar modal. Sumber informasi lain yang cukup akurat adalah rating. Dalam analisis kebangkrutan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kinerja, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan juga stabilitas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya yang pertama yaitu ada kreditor, di mana analisis kebangkrutan ini digunakan untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Kemudian yang kedua ada pihak manajemen, di mana analisis kebangkrutan ini digunakan untuk melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan A1 merger, restrukturisasi keuangan, sehingga biaya kebangkrutan atau supaya biaya akuntan dan biaya penasehat hukum bisa dihindari. Yang ketiga yaitu ada pihak akuntan, di mana analisis kebangkrutan ini digunakan untuk menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Kemudian yaitu ada pemerintah, di mana analisis kebangkrutan ini digunakan untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Yang kelima yaitu pihak investor saham atau obligasi, di mana analisis kebangkrutan ini digunakan untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari kebangkrutan suatu perusahaan.
Penyebab dari kebangkrutan suatu perusahaan disebabkan oleh dua faktor yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini meliputi yang pertama, adanya manajemen waktu yang tidak baik dan tidak efisien. Kemudian yang kedua, tidak seimbangnya antara jumlah modal perusahaan dengan jumlah utang piutangnya. Dan yang ketiga, sumber daya secara keseluruhan tidak memadai. Kemudian, untuk faktor eksternalnya sendiri meliputi yang umum terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta tingkat campur tangan pemerintah perusahaan berada. Kemudian untuk faktor eksternalnya sendiri secara khusus yang meliputi faktor pelanggan, pemasok, dan faktor pesaing. Selanjutnya, ada model analisis kebangkrutan, di mana yang pertama ada model Z-score yang merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar kali akun yang ada di laporan keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Formula Z-score yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Altman menemukan bahwa ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan atau Z-score. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5, di mana X1 merupakan perhitungan atas modal kerja terhadap total aset atau working capital dibagi total aset, X2 merupakan perhitungan atas laba ditahan terhadap total aset atau retained earning dibagi total aset, X3 merupakan perhitungan atas laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset atau EBIT dibagi total aset, X4 merupakan perhitungan atas nilai pasar ekuitas terhadap total liabilitas atau market value of equity dibagi total debt, dan X5 yang merupakan perhitungan atas pendapatan terhadap total aset atau total sales dibagi total aset. Adapun batasan atau areanya adalah lebih dari 3,0 dinyatakan tidak bangkrut, 1,8 sampai 3,0 merupakan area abu-abu, dan kurang dari 1,8 dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, Altman mengembangkan model lanjutan Z-score untuk perusahaan swasta dan perusahaan jasa di mana variabel X4 diganti menjadi nilai buku pemegang saham. Fungsinya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 0,717 dikali X1 ditambah 0,847 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,42 dikali X4 ditambah 0,998 dikali X5, di mana batasan atau areanya yaitu lebih dari 2,9 dinyatakan tidak bangkrut, antara 1,23 sampai 2,9 merupakan area abu-abu, dan kurang dari 1,23 dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, dikembangkan juga fungsi turunan yang kedua untuk Z-score yang dapat digunakan pada semua jenis perusahaan dan variabel X5-nya dihilangkan. Fungsinya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 6,56 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 ditambah 1,05 dikali X4 dengan batasan atau area lebih dari 2,60 tidak bangkrut, antara 1,10 sampai 2,60 merupakan area abu-abu, dan kurang dari 1,10 dinyatakan bangkrut. Yang kedua, ada model Springett, di mana model ini menggunakan metode statistik dan teknik pengambilan sampel yang sama dengan Altman, tetapi sampelnya berbeda. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 92,5%. Metode yang berhasil dikembangkan oleh Springett adalah S sama dengan 1,03 dikali A ditambah 3,07 dikali B ditambah 0,66 kali C ditambah 0,4 dikali D, dengan keterangan S untuk nilai S-score, A untuk working capital dibagi total asset ratio, B untuk net profit before interest and taxes dibagi total asset ratio, C untuk net profit before taxes dibagi current liabilities ratio, dan D untuk sales dibagi total assets ratio. Kriteria yang digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan kebangkrutan dalam suatu perusahaan dengan menggunakan metode Springett ini adalah
Untuk S-score lebih dari 0,862 berarti kondisi perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Sedangkan untuk S-score yang kurang dari 0,862 berarti kondisi perusahaan mengalami kebangkrutan. Metode yang ketiga ada metode Zmijewski, di mana jika skor yang didapatkan lebih dari 0, maka perusahaan diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Tetapi jika skor yang didapat kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Adapun untuk rumus dari metode Zmijewski ini adalah X sama dengan minus 4,3 dikurang 4,5 dikali X1 ditambah 5,7 dikali X2 ditambah 0,004 dikali X3 dengan keterangan untuk X1 sama dengan ROA atau Return on Asset, untuk X2 sama dengan leverage atau total kewajiban dibagi total aset, dan X3-nya untuk likuiditas atau aset lancar dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, ada metode Foster, di mana rasio yang pertama menjelaskan seberapa besar biaya operasi dibandingkan dengan penghasilan, sedangkan rasio kedua menunjukkan seberapa besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar. Dalam hal ini, Foster mempergunakan cut-off point, di mana Z sama dengan 0,640, sehingga perusahaan yang mempunyai nilai Z kurang dari 0,640 tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang bangkrut. Sedangkan jika Z-nya lebih dari 0,640 termasuk ke dalam kelompok perusahaan yang tidak bangkrut. Dengan menggunakan data yang sama seperti univariate models, maka didapat persamaan diskriminannya, yaitu skor sama dengan minus 3,366 dikali X ditambah 0,657 dikali Y. Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat pada model Foster, yaitu TE dibagi O sama dengan Transportation Expense dibagi Operating Revenue, dan TIE atau EBIT dibagi Interest Expense. Metode yang kelima ada metode Grover yang mengklasifikasikan nilai kebangkrutan perusahaan, di mana jika skor kurang dari sama dengan minus 0,02 maka perusahaan sedang dalam keadaan bangkrut. Sebaliknya, jika skor lebih dari sama dengan 0,01 maka perusahaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak bangkrut. Dan perusahaan dengan skor di antara batas atas dan batas bawah berada pada gray area. Grover menghasilkan fungsi sebagai berikut. Skor sama dengan 1,650 dikali X1 ditambah 3,404 dikali X2 ditambah 0,016 dikali ROA ditambah 0,057. Dengan keterangan untuk X1 sama dengan working capital to assets, untuk X2-nya earning before interest and taxes to total asset, dan ROA-nya net income to total assets. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alternatif perbaikan kesulitan keuangan, di mana dalam hal ini ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan secara formal. Yang pertama, pemecahan masalah secara informal. Pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedangkan prospek masa depan masih bagus. Dalam hal ini, ada dua alternatif yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pertama, melakukan perpanjangan atau extension dengan memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Yang kedua, melakukan komposisi atau composition dengan cara mengurangi besarnya tagihan, misalnya klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Yang kedua, pemecahan masalah secara formal yang dilakukan jika masalah sudah menjadi semakin parah, dengan melakukan reorganisasi yang mana merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Jika dilakukan, nilai perusahaan diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, melakukan likuidasi, yaitu dengan menjual aset-aset perusahaan. Hal ini dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil daripada nilai perusahaan yang dilikuidasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kasus dari analisis kebangkrutan. Di sini, kita akan menggunakan metode analisis Z-score seri ketiga pada laporan keuangan PT RMZ tahun 2018 dan juga 2019. Berikut adalah penyajian laporan keuangan PT RMZ tahun 2018 dan 2019 yang telah diringkas.
Dapat dilihat di laporan neraca bahwa total aset di tahun 2018 sebesar $3.000 dan di tahun 2019 sebesar $3.100. Untuk total utang di tahun 2018 sebesar $1.500 dan di tahun 2019 sebesar $1.500. Sedangkan untuk total ekuitas di tahun 2018 sebesar $1.500 dan di tahun 2019 sebesar $1.600. Dapat dilihat juga di laporan laba rugi, terdapat laba setelah pajak di tahun 2018 sebesar $174, sedangkan di tahun 2019 sebesar $167,3. Dalam analisis yield score seri ketiga ini menggunakan perhitungan 4 rasio, di mana rasio yang pertama yaitu menghitung proporsi modal kerja terhadap total aset. Untuk perhitungannya yaitu di sini ada current asset atau aset lancar di tahun 2018 adalah sebesar $1.300 dan di tahun 2019 adalah sebesar $1.250. Selanjutnya yaitu ada current liabilitas atau hutang lancar di mana di tahun 2018 sebesar $900 dan di tahun 2019 adalah $750. Selanjutnya kita akan menghitung mengenai working capital atau modal kerja, di mana untuk menghitung modal kerja ini yaitu dari current asset dikurangi dengan current liabilitas, maka didapatkan modal kerja di tahun 2018 adalah sebesar $400 dan di tahun 2019 adalah sebesar $500. Selanjutnya diketahui pula total aset di tahun 2018 adalah sebesar $3.000 dan di tahun 2019 adalah sebesar $3.100. Maka untuk menghitung proporsi modal kerja terhadap total aset yaitu dari working capital atau modal kerja dibagi dengan total aset, maka didapatkan di tahun 2018 rasionya yaitu sebesar 0,13 dan di tahun 2019 adalah sebesar 0,16. Selanjutnya di kolom paling bawah itu ada poin, yaitu poin di sini yaitu untuk memasukkan dari rasio tersebut ke dalam rumus dari z-score ini, di mana rumus z-score seri ketiga ini yaitu 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4. Karena kita menghitung proporsi modal kerja terhadap total aset, maka di sini disimbolkan x1, maka dari rasio tersebut dikalikan dengan 6,56. Maka hasilnya di tahun 2018 adalah sebesar 0,87 dan di tahun 2019 adalah sebesar 1,06. Perhitungan yang kedua yaitu kita akan mengukur mengenai profitabilitas. Untuk menghitungnya yaitu di sini dapat dilihat bahwa ada retained earning atau laba ditahan di tahun 2018 adalah sebesar $500 dan di tahun 2019 adalah sebesar $600. Selanjutnya diketahui pula bahwa ada total aset di sini yaitu di tahun 2018 adalah sebesar $3.000 dan di tahun 2019 adalah sebesar $3.100. Untuk menghitung nilai profitabilitas didapatkan bahwa laba ditahan dibagi dengan total aset. Maka dapat ditemukan bahwa angka profitabilitas di tahun 2018 adalah sebesar 0,17 dan di tahun 2019 adalah sebesar 0,19. Dan di kolom paling akhir itu ada poin yaitu menunjukkan dari angka rasio tersebut dimasukkan ke dalam rumus z-score, di mana X2 ini memiliki angka 3,26, maka di sini adalah rasio tersebut dikalikan 3,26. Maka hasilnya di tahun 2018 adalah sebesar 0,54 dan di tahun 2019 adalah sebesar 0,63. Yang ketiga yaitu kita akan mengukur mengenai proporsi laba operasional terhadap total aset. Untuk menghitung rasio yang ketiga ini, kita memerlukan data berupa laba sebelum pajak,
yaitu di tahun 2018 sebesar 232 dolar dan di tahun 2019 yaitu sebesar 223 dolar. Selanjutnya yaitu ada interest expense atau beban bunga di tahun 2018 adalah sebesar 48 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 60 dolar. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung EBIT atau laba sebelum pajak dan beban bunga. Maka di tahun 2018 didapatkan bahwa ada 280 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 283 dolar. Selanjutnya diketahui pula bahwa total aset di tahun 2018 adalah sebesar 3.000 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 3.100 dolar. Maka untuk menghitung rasio tersebut yaitu dari EBIT dibagi dengan total aset, maka didapatkan rasio di tahun 2018 adalah sebesar 0,09 dan di tahun 2019 adalah sebesar 0,09. Maka di tahun 2018 dan 2019 perhitungan rasionya sama. Selanjutnya untuk menghitung dari poin tersebut, maka hasil dari rasio pengukuran laba operasional terhadap total aset tersebut dikalikan dengan 6,72. Maka hasilnya di tahun 2018 adalah sebesar 0,63 dan di tahun 2019 adalah 0,61. Mengapa hasil dari poin tersebut di antara 2018 dan juga 2019 berbeda? Sedangkan dari hasil perhitungan rasio didapatkan bahwa di tahun 2019 dan 2018 yaitu sama, karena terdapat selisih dari pembulatan angka di mana setelah koma. Kemudian yaitu perhitungan yang keempat atau rasio yang keempat yaitu tingkat solvabilitas, di mana untuk mengukur solvabilitas ini diperlukan data berupa book value of equity atau total ekuitas, di mana di tahun 2018 sebesar 1.500 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 1.600 dolar. Selanjutnya ada pula data current liabilities atau hutang lancar, di mana di tahun 2018 adalah sebesar 900 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 750 dolar. Selanjutnya ada pula data mengenai long term liabilities atau hutang jangka panjang, di mana di tahun 2018 sebesar 600 dolar dan di tahun 2019 adalah sebesar 750 dolar. Maka di sini dapat ditentukan book value of debt-nya atau total hutangnya yaitu sebesar 1.500 dolar untuk di tahun 2018 dan 1.500 dolar untuk tahun 2019. Maka untuk mengukur tingkat solvabilitasnya ditentukan mengenai equity dibagi dengan total debt atau total utang. Maka didapatkan tingkat solvabilitas di tahun 2018 adalah sebesar 1 dan di tahun 2019 sebesar 1,07. Maka perhitungan poin untuk X4 ini yaitu dari rasio tingkat solvabilitas tersebut dikalikan dengan 1,05. Maka hasilnya di 2018 sebesar 1,05 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 1,12. Jika telah dilakukan perhitungan keempat poin rasio tersebut, maka untuk menentukan angka Z-score cukup dilakukan dengan menjumlahkan poin-poin dari keempat rasio tersebut. Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa untuk rasio yang pertama yaitu terdapat poin 1,06 di tahun 2019. Untuk rasio yang kedua yaitu didapatkan poin sebesar 0,63 di tahun 2019. Dan untuk rasio yang ketiga yaitu didapatkan poin sebesar 0,61 di tahun 2019. Dan untuk rasio yang keempat didapatkan poin sebesar 1,12 di tahun 2019. Maka total dari Z-score tersebut yaitu sebesar 3,42. Jika dilihat dari batasan atau areanya yaitu di mana kurang dari 1,10 dapat dinyatakan bangkrut, 1,10 sampai 2,60 dinyatakan sebagai area abu-abu atau masih tidak dapat diprediksi, atau bisa juga dinyatakan bangkrut atau tidak bangkrut. Sedangkan jika di atas 2,60
dapat dinyatakan tidak bangkrut. Jika dari perhitungan tersebut didapatkan 3,42, maka lebih tinggi dari angka 2,6, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut dapat diprediksi tidak akan bangkrut untuk beberapa tahun ke depan. Oke teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.